Dokter cantik kesayangan Tuan Muda, episode 58. Apa yang kamu lakukan? Apa kau ingin memperlihatkan tubuh seksimu itu di sosial media? Tanya Romi cukup tegas, menunduk menatap istrinya tajam. Aku ingin memotret kita berdua untuk membalas Kimi. Lihat, dia mengirimkanku foto mesra seperti ini. Ucapnya sedikit merenggut cemburu, memperlihatkan pesan Kimi. Mereka terdiam sesaat saling menatap, hingga tangan Romi meraih tangan kanan istrinya, melingkarkan di pinggang polosnya. Kemudian ia pun melingkarkan kedua tangannya di pinggang Inggit, memeluk wanita itu. Inggit sendiri hanya diam saja, membiarkan pria itu melakukan semaunya. Fotolah, pintanya tegas. Apa tidak apa-apa kalau tubuhmu yang terekspos? Ini lebih baik daripada tubuhmu yang kau perlihatkan. Jawab Romi tak ingin dibantah. Baiklah. Inggit sedikit berjinjit agar matanya terlihat di atas bahu suaminya. Menggantung tangannya yang memegang kamera tepat di samping kepalanya. Tangannya di belakang punggung Romi membentuk sebuah pis, dan Romi sedikit menoleh ke Inggit, hingga posisi itu sangat pas dan terlihat begitu intim. Cekrek, tahan dulu. Aku ingin merekamnya, boleh? Inggit kembali mendongak menatap penuh harap ke suaminya. Romi pun menunduk, seraya mengangguk kecil. Kedua tangannya masih setia melingkar di pinggang istrinya. Pada saat Inggit merekam, wanita bermanik hitam itu kembali menatap Romi, memberikan senyuman terbaiknya dengan bibir yang terbuka. Di mana hal itu membuat Romi yang memang sedari tadi tidak bisa memutuskan pandangannya kepada istrinya, merasa terundang untuk melakukan sesuatu. Sedetik kemudian, Romi langsung meraup bibir merah Inggit. Menghisapnya pelan, menggigit kecil bibir tipis itu agar lebih terbuka, sehingga pria itu menerobos masuk dengan leluasa. Lidahnya dengan lincah bermain di dalam sana, sedikit membuat Inggit kewalahan. Namun tidak membuat wanita itu hanya pasrah saja. Dia pun ikut membalas tak kalah menuntut kepada Romi. Cukup lama bibir itu saling memangut, bertautan dengan begitu panas dan buas, seraya kamera Inggit yang masih setia merekam kegiatan tersebut. Sepersekian detik kemudian, saat pasukan oksigen mereka rasa telah berkurang, bibir keduanya terlerai dengan nafas yang saling terengah-engah. Tatapan yang saling terkunci begitu dalam dan terlihat sayu. Ciuman itu memanti gairah dari dalam diri keduanya. Inggit menghentikan kameranya, menjatuhkan tangannya yang terasa lemas. Romi membenturkan keningnya di kening Inggit dengan nafas yang masih tak beraturan. Sejenak menjamkan mata, menetralisir desiran darahnya yang terasa menghangat hingga ke seluruh nadinya. Otot-ototnya pun semuanya menegang, dan yang terutama, ular kobelannya yang sudah mengacung sempurna sedari tadi, sejak melihat tubuh indah istrinya. Inggit sendiri pun sibuk mengatur nafasnya dengan tubuh yang meremang. Saraf-sarafnya semua ikut menegang. Ia tidak mampu berpikir jernih rasanya sekarang. Mata Romi terbuka. Mana yang lebih hot? Romi membelai pipi Inggit dengan lembut. Jemarinya menelusup hingga ke bagian telinga Inggit dan menyentuh rambut wanita itu. Meremasnya pelan. Tentu saja kita yang lebih hot. Inggit mengucup bibir Romi singkat dan langsung mundur 2 langkah. Memutar tubuhnya membelakangi Romi. Menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Malu. Ia sedikit malu. Sedangkan Romi sendiri tersenyum lebar. Ibu jarinya terulur mengusap bibir bawahnya yang masih sedikit basah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Secepatnya kami akan pindah dari sini. Aku tidak bisa tersiksa lebih lama lagi. Batin Romi. Matahari telah bersinar cukup terang, menyinari seluruh alam semesta. Ethan telah tiba di kafe setelah mengantarkan istrinya ke rumah sakit.
Pria itu masuk ke dalam kafe dengan wajah yang berseri-seri, menyapa seluruh karyawannya yang juga ikut menyorakinya. Tenang, tenang. Bulan ini kalian akan mendapatkan bonus. Seru Ethan membuat kafe yang masih tutup itu seketika heboh oleh sorakan para karyawannya. Bonus itu merupakan bukti kesyukuran Ethan karena ia diberikan kebahagiaan bertubi-tubi. Menikah dengan wanita yang ia cintai, dan bisnisnya pun semakin hari semakin berkembang. Omsetnya di setiap kafe dan resto pun semakin meningkat. Membuat pria itu akhirnya memutuskan untuk memberikan bonus kepada seluruh karyawannya, baik di kafe utama ini maupun di kafe resto yang cabang. Setelah menyampaikan berita menyenangkan itu, Ethan berlalu menuju ke ruangannya. Di sana ia mendapati asistennya yang dingin sudah duduk di sofa, seraya meneliti berkas-berkas yang sudah cukup berserakan. Tuan, Anda sudah masuk? Kenapa tidak memberitahukan saya? Romi berdiri menyapa bosnya itu. Aku pikir sudah waktunya kamu berhenti dari pekerjaanmu ini, Rom. Bukannya menjawab, Ethan langsung memberikan ide, membuat Romi hanya tersenyum tipis. Sudah waktunya kamu menggantikan Kak Rahma mengelola hotel peninggalan Om. Tambah Ethan tak memberikan kesempatan pada Romi, yang sudah bersiap melakukan protes. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Saya akan secepatnya melakukan itu. Bagus. Kau tidak bisa terus-terusan berada di sini sebagai asisten. Aku tidak bisa memberikanmu gaji yang terlalu tinggi. Bisa-bisa aku bangkrut hanya karena membayar gaji kalian. Anak dan istriku nanti makan apa kalau aku bangkrut? Kan gak lucu. Ethan meletakkan bokong di sofa, ikut mengambil kertas dan ikut membacanya. Anak, cicit Romi dan masih didengar oleh Ethan. Ya, anak. Aku berharap Kimi akan mengandung setelah bulan madu yang hanya aku habiskan di atas ranjang. Lelaki itu tersenyum bahagia. Memikirkannya saja, ia rasanya sudah merasa seperti orang yang paling bahagia di muka bumi. Apalagi jika sampai itu terjadi. Entah apa yang akan dia lakukan untuk mengekspresikan kebahagiaannya itu. Apa itu nikmat, Tuan? Romi menyesal dengan pertanyaan yang baru saja terlontar spontan dari bibirnya. Ia yakin pertanyaannya tadi akan mengundang 1000 pertanyaan lain dari bosnya. Benar saja, Ethan sontak menoleh ke asistennya yang dingin itu. Menatapnya dengan penuh keheranan. Kening pria itu bahkan terlihat berkerut ke dalam. Romi, jangan bilang kau belum melakukannya. Pertanyaan tegas itu membuat Romi membuang nafas kasar. Dan itu telah dinilai Ethan sebagai jawaban. Astaga Romi, kamu ini normal gak sih? Kata itu seperti sebilah benda tajam yang langsung menancap ke ulu hati Romi. Tuannya itu bahkan mengambil jarak darinya. Tentu saja Tuan, saya normal, sangat normal. Terdengar suara nafas kelegaan dari Ethan. Kemudian mendekatkan diri kembali kepada Romi, menepuk bahu lebar asistennya. Tepukan yang penuh dengan makna. Romi masih mencoba menebak arti dari tepukan tersebut. Aku salut padamu, Romi. Kening Romi mengerut. Bukankah tadi dia melihatnya dengan tatapan jijik? Kenapa sekarang justru ucapan yang keluar baru saja terdengar seperti sebuah pujian? Salut, kenapa Tuan? Salut. Bisa-bisanya kamu bertahan dengan pesona seorang inggit. Wanita yang sudah dinobatkan sebagai Barbie berjalan. Wanita yang diidamkan oleh separuh pria di rumah sakit. Ethan bertepuk tangan ringan. Tersenyum mengejek. Sangat sadar jika Romi sedang menatapnya tidak suka. Pria dingin tersebut tidak suka bosnya memuji istrinya. Posesif ternyata. Dilihat dari caramu melihatku, aku pikir kamu sudah menaruh hati pada istrimu. Tapi aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu belum melepaskan kepekerjaanmu setelah menikah selama 1 bulan. Ethan menggelengkan kepalanya. Why man? Apa yang salah dengan seorang inggit? Tidak ada Tuan. Lantas,
Alasanmu tidak menyentuhnya apa? Aku takut, Tuan. Terungkap sudah ketakutan pria yang dijuluki sebagai beruang kutub tersebut. Jawaban itu justru membuat Ethan tertawa lebar. Romi sendiri sengaja memberitahukan Ethan akan ketakutannya tersebut. Dia yakin pria di sampingnya ini akan memberikannya solusi atas ketakutan yang ia rasakan. Meski ia tahu, Inggit kerap kali menggodanya secara tidak sengaja, hingga berakhir mereka berciuman dan berpelukan. Tapi tetap saja, Romi masih belum merasa percaya diri untuk melakukan hal yang harusnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Apa kalian sudah berciuman? Kalau itu kami melakukannya setiap hari, Tuan. Romi sudah seperti seorang narasumber yang menjawab setiap pertanyaan dari si penanya. Apa kamu merasa Inggit menolak hal itu? Romi menggeleng. Lalu apa yang kamu takutkan? Kalau Inggit menolakmu, dia pasti sudah menamparmu saat kamu menciumnya. Tapi buktinya enggak kan? Justru sampai sekarang kamu tidak menyentuhnya itu akan membuat dia salah paham. Salah paham kenapa? Pikir saja sendiri. Kalau kamu sudah tahu jawabannya, beritahukan padaku. Ethan bangkit lalu menuju ke meja kerjanya. Senyum jahilnya terbit. Biarkan saja asistennya itu mencari jawabannya sendiri. Toh, dia adalah pria yang cerdas. Apa kecerdasannya sekarang berguna jika untuk hal semacam ini? Salah paham. Salah paham kenapa? Romi menggeram frustasi, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bukannya mendapatkan jawaban langsung seperti yang ia harapkan, ia masih harus menguras otak untuk mencari jawaban dari pertanyaan Ethan. Apa sih maksud Tuan? Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.